Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Budiono. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan, semester 4, kelas 4A reguler. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan yang bertemakan kenakalan remaja. Untuk materinya bisa kita lanjutkan ya. Baik, materinya berikut sudah ditampilkan. Pada penyuluhan kali ini saya akan menampilkan 5 materi, yaitu yang pertama pengertian masa remaja, yang kedua pengertian kenakalan remaja, yang ketiga penyebab terjadinya kenakalan remaja, yang keempat bentuk kenakalan remaja, dan yang kelima upaya mengatasi kenakalan remaja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari kekanak-kanakan menuju ke arah dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup signifikan, baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Kesemuanya ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, maupun masyarakat. Masa remaja adalah masa seseorang untuk mencari pola hidup yang paling sesuai dengan dirinya, atau remaja juga bisa disebut sebagai masa untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Seseorang yang sedang melalui masa ini biasanya mereka melakukan berbagai metode yang dilakukan untuk membuat dirinya nyaman. Hal ini karena mereka memang masih dalam masa pencarian identitas. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kenakalan remaja. Remaja merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam penyimpangan perilaku. Hal ini kurang lebih dikarenakan usia remaja yang merupakan usia pencarian jati diri dan mudah terpengaruh. Kenakalan remaja merupakan gejala umum, khususnya terjadi di kota-kota besar yang kehidupannya diwarnai dengan adanya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan secara sehat maupun secara tidak sehat. Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku penyimpangan dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang penyebab terjadinya kenakalan remaja. Perilaku para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengganggu ketertiban masyarakat. Perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari remaja itu sendiri atau faktor internal, dan dari faktor dari luar remaja itu sendiri atau faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja kemungkinan terjadi dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapai identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua. Yang kedua, ada faktor kondisi fisik. Periode SMP dan SMA merupakan periode di mana seseorang remaja mengalami masa pubertas atau kematangan pertumbuhan tubuhnya. Apabila mereka tidak mendapatkan pendidikan mengenai pubertas yang dialami, maka mereka akan mencoba mencari tahu dengan caranya sendiri. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja. Faktor internal yang ketiga yaitu kontrol diri lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian faktor eksternal.
Faktor eksternal yang pertama itu ada keluarga. Perceraian keluarga, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu permisif atau memanjakan anak, kurangnya memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua ada kondisi lingkungan hidup. Lingkungan yang tidak baik pada saat masa remaja dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Pada masa ini, remaja umumnya menjalin relasi dengan teman-teman sebaya yang bisa membuat mereka merasa nyaman. Remaja lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-teman sebayanya daripada bersama orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, perlu pengawasan jika remaja berteman dengan orang-orang yang kurang baik. Dikhawatirkan mereka akan rentan terbawa perilaku temannya yang menjadi nakal. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan dalam hal ini adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Banyak yang sudah terjadi kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri maupun berkonflik dengan sekolah lain. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga berpengaruh atas kenakalan remaja dan berperan penting dan menanamkan nilai moral pada remaja. Yang faktor eksternal yang keempat adalah kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi di berbagai bidang, khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang masuk akan mempengaruhi pola tingkah laku remaja menjadi kurang baik. Terlebih remaja tersebut belum siap mental dan akhlaknya, atau wawasan agamanya masih rendah sehingga mudah berbuat hal yang menyimpang dari tatanan nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Kemudian yang keempat, saya akan membahas tentang bentuk kenakalan remaja. Menurut bentuknya, kenakalan remaja dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Yang ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah atau zina, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi kenakalan remaja. Masa remaja sebagai periode merupakan suatu periode yang syarat dengan perubahan dan rentan munculnya masalah. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik, serta penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan yang selanjutnya. Yang pertama, tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Tindakan preventif yaitu usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas para remaja. Yang kedua, mengetahui masalah yang secara umum dialami oleh para remaja. Masalah mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Yang ketiga, usaha pembinaan remaja yang dibagi menjadi A. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Kemudian memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Kemudian yang kedua ada tindakan represif. Tindakan represif yaitu usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya pelaku tersebut merasa jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut
ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penyuluhan kesehatan tentang kenakalan remaja. Bila ada salah kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.